Alhamdulillah kita di sini telah memasuki Jumat kedua, Jumat ketiga, dan di hari ke-16 bulan suci Ramadan. Ini kita kemarin membahas tentang fase di minggu kedua ini adalah minggu pengampunan. Semoga di hari-hari yang telah kita lalui ini, di detik-detik mustajab yang telah kita jalankan, selalu diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan datang, semoga semua amal kita semakin kita jadikan nilai-nilai syukur kita jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan kita di bulan suci Ramadan tidak jauh dari harapan kuat kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kita dikatakan bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjalankan perintah-perintahnya. Ini kiat kita, ini dorongan kita, ya. Maka Rasulullah mengingatkan lagi, menguatkan, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, dengan penuh iman dan mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh dosanya akan diampuni yang telah lalu, yang masa-masa lalu diampuni oleh Allah. Ini dalam rangka kita menjalankan segala bentuk perintah Allah, dalam rangka kita ingin menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, maka kewajiban ini masih dibalut dengan satu keindahan, jaminan. Kalau kita melakukan perintah Allah dengan mengharapkan ridhonya, upahnya adalah diampuni segala kesalahan kita di masa lalu. Ya, kita kan kesalahan kita banyak banget, ya. Kadang kita nggak sengaja ngendor-ngendorin kewajiban kita dalam sholat kita. Kita kadang ada hajat yang kita kuatin janji sama Allah yang belum terpenuhi. Nah, itu Allah yang tahu. Kewajiban-kewajiban yang begitu banyak dilalaikan, itu bagian dari dosa. Itu yang janji Allah ketika kita mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah dari kewajiban yang kita jalani, maka dosa-dosa tadi itu diampuni oleh Allah. Ini serius berarti ini orang. Ini lagi dalam ketakutan dia mengharap ridhoku dan menjalankan perintahku adalah karena takwanya. Allah senang. Karena dengan kesenangan itulah diapresiasi dengan bentuk pengampunan. Maka kita kupas lagi, apa seleksi pengampunan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Seleksinya gimana? Kira-kira dia ngejalanin enggak nih apa-apa yang memang dikaitkan pada sesama hamba, gitu. Jadi bukan cuma sama Allah. Rupanya ketakwaan itu juga bersama dengan perintah dari fase yang lain dari kehidupan kita sesama muslim, gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dibilang nggak beriman. Berarti kan syarat menuju ketakwaan kepada Allah ada kupasan lain. Kita harus mencintai saudara kita. Ya, contoh kalau ada undangan nih, undangan bukber, undangan walimahan, datengin karena itu adalah hak sesama muslim. Wajib mendatengin. Biar kata bukber isinya cuma makan apa namanya tuh, takjilan doang misalnya, hargain, hormatin. Pernah diceritakan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika akhir-akhir Ramadan, ya, beliau mengundang masyarakat untuk datang berbuka bersama. Bayangin, undangannya Amirul Mukminin, undangannya presiden bahasanya kalau sekarang, raja lah kalau undang. Kan hayalan masyarakat enak. Waduh, keren nih. Ya, khalifah yang undang Amirul Mukminin, presiden. Jadi kalau diundang sama orang kaya aja gimana? Apalagi sama pemimpin tertinggi, pasti semua
dilibas segala pengawal-pengawalnya untuk menjamu. Ya kan tinggal merintahin doang kan kalau presiden. Siapin masyarakat yang saya undang. Besar harapan rakyatnya, ya penduduknya kala itu enak kan diundang Amirul Mukminin. Datang berbondong-bondong dari mana-mana, berkumpul sampai ribuan orang. Bayangkan di masa itu. Ya. Lalu ketika ditunggu dan menjelang maghrib, kok hidangannya nggak ada situasi yang membuat hiruk pikuk itu, apa buka bersama kan biasa gitu, nggak ada bau daging, nggak ada bau sayur, ya ini apa nih gerangan nih, mau diuji apa kita nih gitu kan. Tiba akhirnya azan, ya mungkin pada bertanya-tanya ini apa maksudnya nih, ya dikasih satu kendi air minum, disuruh berbuka dengan air putih, air minum saja gitu. Lalu ada yang memberanikan diri dari perwakilan pembukanya, wahai Amirul Mukminin, mohon maaf, apakah Baginda ingin mengundang kami hanya seteguk air ini yang kalau di rumah kami juga ada gitu maksudnya. Bayangin, ya antara kecewa sama sedih sebetulnya. Ya, ini yang diharap-harap nggak dapat. Ya Allah, sedih amat. Apa gerangan yang dimaksud ini wahai Amirul Mukminin? Ya dengan tegasnya beliau mengatakan, ya ketahuilah wahai umat, wahai kaum, bahwa aku pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa dengan satu butir kurma atau dengan seteguk air, maka ia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Yang aku miliki hanya ini, bayangin. Aku ingin sekali memanfaatkan momen-momen luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seketika bergenang air mata daripada kaumnya. Begitu bijaksananya, begitu teringinnya pemimpin kita, ya menjalankan apa-apa yang memang belum sempat ia jalankan dengan segenap kemampuan. Hanya kemampuannya cuma air putih, tapi berusaha dia ingin mendapatkan pahala itu. Sedih akhirnya. Yang tadinya ada rasa kesalnya juga, aduh gimana sih, itu terharunya. Jadi intinya kita memiliki satu momentum, bagaimanapun caranya, kemampuan sebagus apapun, serendah apapun kita jalankan. Lagi banyak rezeki, kebetulan berarti Allah kasih keluasan untuk beramal baik. Lagi nggak ada, bukan berarti menutup dalam kita beramal baik. Sini bersedekah, makanya puasa ini momentum yang luar biasa. Ya, kalau ada aja sumbangan air, sumbanglah di masjid. Ada 3 masjid nih kita lewatin. Berapa sih satu kardus minuman? Kan nggak seberapa mahal tuh. Ada yang 14.000, ada yang 30.000 tuh. Titipin aja. Harapan kita mudah-mudahan dari sedekah air yang kita taruh atau gorengan yang kita titipin bisa menjadi pelipur lara dari dahaga dan laparnya orang-orang yang berpuasa. Gitu. Jangan ngelihat paling puasanya kayak gimana. Jangan lihat begitu. Sungguh Allah akan menerima pahala sedekah seorang hamba sebelum sampai kepada orang yang diniatkan. Tuh, sebelum sampai kepada mustahiknya bahasanya. Allah udah nerima duluan. Bayangkan, nikmat kita punya Rabbul Alamin, Allah yang maha baik. Baru niat aja dituliskan kesempurnaan amal, apalagi menjalani. Bahkan ada salah satu kaul ulama mengatakan keistimewaan niat itu bisa melampaui pahalanya daripada amal itu tersebut. Apa itu salah satunya? Kita bingung kan? Bisa jadi. Apa iya? Kok baru niat dihitung sempurna daripada amal itu? Lalu diteruskan oleh beliau, karena dalam amal mengandung satu unsur pandangan, sum'ah, ujub, riya. Pas kita cermati, benar juga. Niat itu tidak mengandung itu. Niat itu masih ada kesempurnaan lillahnya lebih kuat dibanding pandangan manusianya. Tapi ketika beramal ada unsur-unsur lain yang tumbuh mengiringinya. Makanya beliau mengatakan apa? Masih lebih baik lagi kesempurnaan amal niat daripada amal itu sendiri. Gitu. Nah, makanya dari sekarang
Kita latihan, bukan berarti habis gitu nggak ngamalin, kita niat doang, nggak begitu juga. Katanya kalau lagi beramal jadi nggak bagus. Enggak. Perjuangan kita di saat mengamalkannya ya jauh untuk kita jaga dengan ketakwaan. Itu pancingannya adalah amal tersebut, keikhlasan kita. Oh, kalau memang dirusak, maka aku yakinkan ini tidak akan rusak. Ini lillahi ta'ala, tidak ada yang tahu. Tidak perlu kita dengan pujian-pujian manusia yang fana. Ente minta pujian sama manusia, yang manusia itu besok bakal hilang. Ente minta pujian siapa sih sebenarnya? Rapih, ganteng, cakep, minta apa sih pujian orang? Enggak dong. Kita udah waktunya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kita rapih ke majelis buat apa? Buat dipandang, takut sama Bang Dul misalnya, ditegur. Enggak, takut sama Ustadz. Enggak gitu. Lillahnya, rapihnya kita, cakepnya kita dalam sholat, sama seperti itu. Seberapa besar kita punya kandungan karena Allah atau karena manusia. Jadi waktu kita beramal bukan berarti hilang dan lebih sempurna niat. Ini hanya kajian para ulama yang memandang bahwa niat itu bisa baik daripada amalnya. Bisa jauh lebih baik. Tapi bukan berarti kita menafikan ketika orang beramal lalu kita sombong dengan niat kita. Dia beramal tuh, liatin tuh, dia lagi diliatin orang. Enggak begitu juga. Yang tahu kan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia beramal. Adapun pujian, jadikan itu hamparan biasa aja. Biasa, orang hidup dilihat kan biasa. Masa mau nutup mata, orang lagi bagi sedekah, ntar gue nggak mau lihat, takut dia ria, ntar nggak begitu kan. Nah, jadi perjuangan kita ketika mengamalkan jauh lebih besar. Pastinya pahalanya jauh lebih besar lagi. Daripada niat itu, malah kita balik sekarang. Naik kelas, kita udah bukan kelas awam. Ahlil majlis, thalabul ilm, pelajar, ya, santri, itu kalau udah mengamalkan, dia berusaha menjaga niat itu. Dia berusaha menyempurnakan apa yang dia sudah niatkan. Agar Allahnya mendominasi. Sedekahnya bukan karena orang, kalau bisa diam-diam. Inilah bentuk keprihatinan kita dengan hati kita dan amal kita. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita uraikan menjadi motivasi. Ya, ini di akhir Ramadan kita bakal mendapatkan satu ruang-ruang yang istimewa. Ada predikat mendapatkan Lailatul Qadar, ya, pengampunan, pembebasan dari api neraka. Maka kita buru sedemikian rupa bagaimana cara, dan kita cermati lagi apa yang kita sudah jalankan selama ini. Sudahkah kita mendapatkan ridho manusia sebelum kita mengharap ridhonya Allah? Karena seorang mukmin, seorang muslim harus saling memberikan satu keleluasaan dalam hati dari kesalahan-kesalahan yang udah dijalani, udah dipergaulkan dalam keseharian. Ini bagian bentuk dari manfaatnya kita meminta pengampunan kepada Allah, lalu Allah mengoreksi lagi bagaimana engkau terhadap sesamamu. Ya, mudah-mudahan kita masing-masing menjaga diri agar kita bisa baik kepada hubungannya kekerabatan kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, ya, kepada handai taulan dan muslimin umumnya kesemuanya, dan kita mendapatkan maghfirahnya Allah dengan dalam keadaan agung dan sempurna. Amin ya rabbal alamin.